mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Semakin hari semakin banyak saja umat yang tercerahkan berkat adanya tesis Kiai Imaduddin. Bukan hanya dari kalangan awam, santri, bahkan saat ini banyak kiai dan ulama yang mulai terbuka hati mereka dan mau menerima kebenaran. Bahkan yang menggembirakan kita semua, saat ini banyak mukibin yang terbilang militan dan akut. Sudah banyak yang tobat, tak lagi menjadi mukibin Habib-Habib dobol. Hal ini menjadi awal yang baik menuju umat yang cerdas dan tak mau menjadi korban pembodohan dan perbudakan para kabib dobol. Kedepan kita berharap semakin banyak umat yang tercerahkan tak lagi menjadi korban cinta buta karena husnudon kepada para pendatang dari Hadramaut Yaman. Seperti apa yang disampaikan seorang kiai, yang juga mukibin akut para kabib yang telah mendapat hidayah, dan bertobat tak lagi menjadi mukibin. Seperti apa cerita beliau, mari kita simak bersama. Saya banyak terlibat di wilayah menjadi seorang muhibbin. Sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya Dakwah Pemuda Islamiyah dulu itu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu? Tambak Sari, wilayah Pringgisan. Waktu itu kiai yang hadir, Almarhumlah Kiai Ali Bahrudin, guru Torekoh, Qadiriyah, Wanaksobandiyah, Mutabaroh. Saya termasuk santrinya. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai-kiai. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi ketika ada orang yang kita anggap luhur, itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk. Bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita, dihinakan. Dari perjalanan-perjalanan semacam itu menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir, masuk ngene rek cucu Rasul kira. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang. Waktu itu terjadi, saya di garda terdepan waktu itu, membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Randusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil Dakwah Pemuda Islamnya biasa. Komandannya kan Ketua Robito Alawiyah itu, Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Waktu itu saya berhusnudon. Sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti. Betul ndak itu masih belum menseleksi sejauh kayak Kiai Imaduddin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu, Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri. Ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai terhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai, kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Saya prihatin waktu itu, ya Allah atas wong betul kacang akhirnya. Itu caranya kalau panggung itu Jauh. Jadi ini di musola, di masjid waktu itu di Ndoyo. Situ. kalau ngeregani awak iki ukur sama. Wah, itu. Jadi dia berdiri mungkin kayak hati tadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu nggak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, untuk pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid. Jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah, masalah sepele.
Masalah rokokan wong rokok apalagi bukan dari jamaah yang ngaji. Orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, penjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak. Kita sambut, ayo dodol cek rame pengajian mesisan lah wis. Ayo wis sing dodol kacang ya dodol es, ayo ramaikan semuanya, ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah, itu gara-gara rokokan diusir. Nah, sejak saat itu saya mengambil sikap saya mufarokoh, gak betul ini. Ini bukan panutanku, aku kudu pindah. Aku harus selesai di situ. Sejak saat itu jamaah maulid saya nggak usah melu. Merinding loh, ningali ngono dengan. Loh, sampean merinding. Saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin deringas-deringas, tapi seorang yang apa ya, dari wong yang biasa, yang nggak ngerti aturan dilarang merokok dan segalanya, hanya mengais rezeki dodolan kacang, kemudian dicaci dari panggung yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah, oh bos, aku karo karepe. Ternyata wong dodolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Menjadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di Kadromut. Nek di Nusantara yang gue nih. Nek di Pasuruan termasuk di Indonesia. Di Indonesia iki lek dadi kiai durung ngisi rokokan, durung dadi kiai. Wes senengane kiai-kiai Nusantara iki ambek mutolaah, ambek rokokan, ambek ngopi, sampai kopi gara-gara ngopi sampai surga. Gak kesuwen ndak atik kita cinta Habib. Kita santai saja. Agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah. Yang sebarkan oleh Wali Songo itu nggak ono sing haram blas. Termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram itu enggak. Terus Gus Rahman itu malah jadi alat wayang. Jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo. Syaratnya ya apa? Kartu kartis, gak usah syahadat ae wis. Ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis lho sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu. Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita, termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu dzurriyyah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu ini, termasuk saya, protes, tidak benar, ya apa ini? Habib iki kok ngawur, tambah suwe tambah ngawur. Maka dawuh Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PWI ini. Setidaknya beliau tadi ngomong duduk semata-mata urusan nasab, ndak paten kon nasab sopo sakarepmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib, oknum habib, per orang-orang, oknum habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Engko nek ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi, ternyata mereka itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, itu oknum, tidak. Sudah menjadi satu kesatuan mereka itu yang sudah jelas. Kalau Mama sampai Mama Gufron itu oknum. Mama Gufron Oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bimakoli gitu ya. Makoli Bimakoli. Jangan kan tahu itu. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewi, orang PWI kan bingung. Oh, orang ngisi-ngisi. Ternyata apa? Ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bimakoli itu terus kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh, kamu kok MUI kok ribut urusan saya ngomong dengan semut? Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI?
Kemudian ada yang namanya leluhur Kabaib yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Lagi mukodam juga. Pakai mukodam dah apal sampean. Aku lo mboten apal, saking nyengkak-nyengkakna niku wae. Nggih ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali. Terus jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal Rotib Haddad. Mboten kula damel Gus. Lah ngopo wasilah niku dateng leluhure kono to. Kula saniki kula rubah sedaya ketika wasilah. Wasilah pertama nang ngene Duriya nang Wali Songo. Mbah kita Wali Songo kula anu mulai lancar bener ini balik-balik nggih golongane fakih niku kodam niku sampai keliru kodam niku sing kula sebut. Saniki mboten lah lek wasilah ya nang leluhure dhewe karena leluhure iki yang memberikan kebaikan untuk bangsa dan pribadi kita. Mboten sungkan-sungkan kula termasuk nyebut Mbah Slaga, Mbah Hasan Sanusi, Mbah Saad, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi. Lancar pun iki. Riyen mboten jarang. Kelanten wis ke doktrin sing golongane mukodam niku lho. Termasuk mbah kula sing di wilayah Ponorogo, Mbah Ageng Anom Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, biasa kula sebutaken. Walaupun jeneng-jeneng sing model Jawa-Jawa nih.